Nasib para atlet itu setelah berhenti berprestasi kemudian nasibnya tidak karu-karuan gitu ya. Tidak semuanya punya nasib yang sama lah, beruntung gitu ya. Nah, bagaimana ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini sama Rumah Inspirasi kita. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama tentang berprestasi. Pasti orang akan tertarik menginspirasi anak-anak muda gitu. Untuk ikut seperti dia gitu kan ya. Nah, nanti kan dari gymnya itu bisa juga tentang keberhasilan Halim Setiawan, yaitu seorang lifter kita yang dari Lampung ini nyabet medali emas, mecahin rekor atas nama rekor dia sendiri. Rekornya rekor nasional. Untuk jelasnya mungkin nanti kita bedah beritanya. Ada 3 surat kabar. Jadi ada 3 surat kabar yang menyoal tentang Halim Setiawan ini. Apa kabar? DJ. Alhamdulillah. Oke, kayaknya asik benar ini. Ngobrol tentang apa ini kita sekarang ini lagi enaknya lebih pengen gimana ya? Lebih pengen nyantai tapi berisi gitu ya. Ngobrolin kantong berisi. Perut tidak jelas. Ini yang kompak ini satu pakai baju batik resmi, satunya Dan ini kesalahan saya itu. Saya janjian pakai batik, saya malah mau pakai batuk ini. Gabet gibut namanya juga. Oh, bisa-bisa aja. Sambil duduk aja santai kita ya. Gak apa-apa, aku duduk aja ya, santai aja ya. Tadi nyebut-nyebut Halim Setiawan ini yang kayaknya lagi ini ya, banyak di cover oleh media-media cetak lokal gitu. Trendingnya hari ini adalah Halim Setiawan. Siapakah gerangan? Siapakah gerangan? Nanti kita kupas seperti kelapa. Jadi orang biar pada tunggu dulu tukang korannya ini kan. Kalau sekarang ini koran ini lagi lebih cepat media massa yang media elektronik ya. Tapi kita kangen juga sama koran-koran itu kan? Ya tetap. Jadi karena memang ada segmen yang tidak bisa diwakili oleh media online juga. Jadi kehadiran media cetak tetap penting dan perlu. Tetap kita rindukan. Jadi nggak boleh ada sesuatu tuh di dunia ini nggak boleh musnah. Seperti ada badak Sumatera ya. Itu nggak boleh musnah. Jadi tetap harus ada. Harus ada. Jadi hari ini tetap kita akan ngobrol masalah PON 22 di PON 20 ya? 22 nanti di Lampung. Sebenarnya sengaja saya ngelihat respon aja. Lihat. Maksudnya itu begitu pesannya itu. Saya ngelihat respon aja. Jadi tandem kita ini udah sejauh mana kan? Ternyata masih responsif. Alhamdulillah. Jadi PON 22 paling telat harus ada di. Maksudnya gini kan kita udah pernah membicarakan kemarin. Tahun 22 di Lampung lah. Iya, PON 22 kan. PON 22 ya. Masih 8 tahun lah. 2028. Iya, pasca pemilu raya yang ramai itu katanya sih. Jadi kita pokoknya akan mengupas ini masalah Halim. Angkat-angkat. Angkat-angkat. Karena saya dari Halim, anak Halim. Jadi membahas Halim ini kayaknya sesuatu yang keren ya. Pokoknya tunggu sebentar lagi kita akan kupas semuanya karena kita di Rumah Inspirasi kita. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Masih bersama Rumah Inspirasi
inspirasi kita. Ya, ADJ, kita ngelihat koran hari ini sebagaimana tadi buka, luar biasa. Headline-nya 3 koran yang sangat berpengaruh di Lampung ini mengangkat prestasi Halim Setiawan. Nah, tentu ini kan udah kedatangan juga tamu yang ada di saya masih sebelah kiri kita ini ada seorang angkat berat banget ya. kayaknya sih profilnya Kang Ate ini bekas pemain, kalau nggak binaraga, Bentar lah. kalau nggak lifter binaraga ini kelihatan. Ya. Gimana tanggapan Kang Ate melihat headline hari ini? Kayaknya semuanya menyoroti Iya, semua. Halim Setiawan. Apa nih kok sebegitu masyarakat Lampung punya apresiasi yang begitu tinggi atas capaian atlet kita Halim Setiawan ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Gino. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Muhammad Halim yang sudah menorehkan emas untuk Lampung. Semoga terus tetap menjaga supaya tahun berikutnya emas tetap ada di Lampung. Kemudian kita lihat juga, insya Allah nih pada hari ini ada 3 lagi untuk nominasi untuk pelarian unggulan terkait angkat berat ini. Mudah-mudahan insya Allah Lampung ini dapat lagi emas sehingga bisa menyusul nanti di peringkat 5 besar. Amin. Nah, Amin. ini menarik teman-teman semua di sini, para inspirator ini. Makanya ini kita lihat bagaimana Lampung ini yang kita lihat mungkin pernah juara-juaranya kita lihat dari berat yang mungkin punya prestasi yang mendunia, bahkan juara-juaranya lahir di sini, dan juga pernah tinju ada juga di Lampung ini, bahkan main softball yang mungkin yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Bustami Zainuddin, Wakil Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Senator asal Lampung, mengajak para pemirsa TV, khususnya YouTube channel, untuk menyaksikan obrolan santai bersama Bustami Zainuddin dalam rangka program-program pembangunan umumnya di Indonesia dan khususnya Provinsi Lampung. Saksikan di channel Rumah Inspirasi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dinominasi oleh Jakarta yang punya fasilitas yang sangat bagus, mentereng, tapi Lampung bisa menorehkan emas. Nah, itu yang luar biasa ya Pak Gino ya. Biasa juga tuh, betul. ADJ ini. Makanya tentu saya berharap ke depannya Lampung bisa terus menorehkan emas-emas yang lainnya di cabang-cabang lain yang tentunya punya emasnya perolehan emasnya lebih cepat untuk signifikan. Memang bagus ini strateginya, karena angkat berat ini punya kelas-kelas masing-masing. Jadi Pak, jadi emang kalau memang dia bisa berhasil 3 atau 4 bisa diraih dengan cepat gitu. Nah, inilah satu bentuk sebuah strategi yang diterapkan oleh dinas pemuda olahraga di sini ya. Dinas terkait lah ya. Sini dan koning juga. Strategi kontingen Lampung lah ya. Nah, itu bisa menorehkan emas. Nah, mungkin nanti cabang-cabang lain bisa juga menorehkan emas juga. Nah, itu harapan saya, dan tetap semangat, jaga terus, tahankan. Nah, itu dari saya, Mas. Ya. Jadi hari ini saya belinya tribun ini. Belinya tribun itu masih Halim dengar instruksi pelatih. Artinya itu di olahraga apapun itu seperti sepak bola, voli, pelatih itu memang berperan ya. Jadi harus seiring antara si pelatih itu, mungkin pelatih mengarahkan kalau main angkat besi tarik aja itu Bisa. nggak bisa. Ya. Menurut Pak Gino gimana? Sejauh mana nih pentingnya pelatih ini? Betul, saya pikir keberadaan pelatih di sini kan ternyata kalau kita lihat dalam event-event angkat besi, angkat berat ini, strategi permainan ini juga penting, tidak asal angkat juga ternyata. Pelatih itu harus sekolah. Pelatih betul-betul harus melihat kekuatan lawan, kemudian jenis berapa kenaikan angkatan, kapan angkatan pertama itu berapa berat, itu ternyata juga menentukan betul kemenangan
perolehan medali itu sendiri. Kalau dia salah strategi, emosi langsung angkat yang tinggi kan nggak perlu amat kan. Yang penting dalam hal ini kan selain menciptakan emas kan juga perlu apa istilahnya angkatannya yang strategis gitu. Waduh. Wah. Baru ngobrol sebentar sudah. Di sini enaknya itu kayak gini. Iya. Jadi Langsung dapat. ini padahal saya pura-pura nggak haus ya. Padahal yang kehausan mungkin Heri Setiawan malah yang dapat teh kita gitu ya. Saya pikir gitu kan. Jadi peran pelatih dalam hal ini di olahraga apapun saya pikir menjadi sangat penting dan strategis. Oleh karenanya ya kita berharap Silakan tehnya, Pak. Oh ya, kemenangan Halim ini tentu kan rada tribun lampos mengangkat headline-nya prestasi Halim kemarin. Saya pikir ini kan punya maksud untuk bagaimana mendorong supaya atlet-atlet yang hari ini dan besok khususnya dari cabang angkat besi angkat berat ini juga tambah semangat. Saya juga ingat juga gini ya, waktu Olimpiade kemarin. Olimpiade kemarin itu jadi ada atlet Cina itu, ya, terus angkat berat nih untuk putri kelas berat. Dia karena pelatihnya tuh tahu betul dengan atletnya, berkemampuan tinggi. Jadi kan itu ternyata yang paling rendah dulu diangkat-angkatnya dulu. Dia memasang yang lain cuma 150 gitu. Dia udah masang di 180. Ya. Artinya dia startnya itu udah enggak nyantai, berarti yang lain udah pada ngangkat, terus dia mengangkatnya mulainya itu angkatan pertama kalau nggak salah, angkatan pertamanya di gitu. Jadi pernah ngeliat itu nggak kita ini Kang Ate? Kang Ate gimana tuh? Ya kalau menurut saya gini, memang dalam dunia angkat berat itu sendiri, yang total angkatan itu yang biasanya tanpa angkatan maksimal. Ya, angkatan maksimal pertama diangkat. Bukan kumulasi ya? Iya, tapi memang biasanya kita harus biasa, misalnya kita di atas 110, kita harus bisa sebenarnya kita harus bisa di 140. Nah, tadi yang mungkin pelatih itu bilang kenapa seorang Halim ini bisa fokus, karena memang dia harus punya spirit dulu, spirit angkatan harus lebih tinggi, target. Pelatihnya juga cerdas artinya. Iya, dia ambil angkatannya biasanya yang lebih tinggi dulu. Berarti kalau misalnya dia ibarat gini Mas, pegang barbel satu, ini contoh aja simpel ya. Ya saya angkatnya gede kan mungkin sakit ya, tapi kalau udah biasa yang bisa berat tiba-tiba angkatnya ringan kan mungkin terasa ringan. Nah, itu yang simpel aja, tapi teorinya memang butuh nutrisi dan tidak hanya suplemen aja kan, karena memang di angkat besi atau angkat berat itu butuh suplemen makanan yang tinggi, yang itu tidak murah gitu. Tapi intinya gini, spirit juga pengaruh juga. Tapi kalau misalnya orang tidak punya mungkin nutrisi yang sudah bagus atau mungkin dia udah biasa tapi tidak punya spirit atau mental yang dibangun untuk tenaga yang gede karena ininya apa? Ya, angkat. Tulangnya osteoporosis begini. Pernah ada mesin yang kita lihat, mungkin pernah lihat ini yang diangkat besi, tangannya ketarik ke sini. Nah, itu yang penting kan, makanya butuh ekstra fokus. Benar. Isu pelatih itu harus diperhatikan. Makanya benar Pak Gino tadi, bahwa saya memang dalam dunia olahraga ini memang pelatih itu yang harus menjadi leader yang kuat untuk membangun atlet-atlet ini supaya lebih berprestasi. Ya. Itu menurut saya. Ya, hari ini kita sengaja mengulas Halim ini bukan berarti ke yang lain tidak diulas ya, karena hari ini yang paling ingin saya dari 3 orang ini, tiga-tiganya ini gitu ya. Masih di rumah inspirasi kita. Yang saya tangkap ya. Aduh, minum dulu kan. Yes. Kita suasananya Biar rileks ya. Karena teh ini kan juga memberikan spirit supaya kita itu tetap lebih bugar. bukan kalau teh ini, ya termasuk itu juga ya. Teh ini relaksasi. Kan ada Tai Chi Master itu, minumannya teh. Iya. Begitu artinya minum teh ini harus dinikmati, jangan buru-buru. Iya. Saya termasuk yang buru-buru kan minum teh yang minum teh itu begini diangkat. diangkat sama ininya ya. Coba lah gitu kan. Yang membiasakan juga siapa tahu. Kita ketemu presiden. Iya, saya udah terbiasa. Saya karena memang bukan peminum teh yang apa ya, yang rutin. Kadang-kadang ritual minum tehnya itu juga tidak cukup kuat. Kita masih di rumah inspirasi kita.
setelah kita minum teh, DJ. Dari mana sebenarnya ini? Saya belum baca juga, itu hurufnya terlalu kecil-kecil saja. Enggak, jadi ternyata memang tadi dijelaskan oleh Kang Ate juga tentang pentingnya strategi pelatih di dalam di arena pertandingan kompetisi kayak PON dan level yang tinggi. Walaupun Halim misalnya ini Halim Setiawan itu punya kemampuan ngangkat mungkin untuk snack itu 126 bahkan mungkin 130, biasanya kan pelatih akan angkatan pertamanya itu nyari yang aman dulu. Tapi karena ini terukur, olahraga terukur, biasanya kalau dia unggulan kan, biasanya dia memang sudah pasang angkatan yang tinggi, gitu kelasnya itu. Biasanya begitu, gitu. Nah, nanti kembali saya ingin kolek dikit dari Kang Ate ini, sebenarnya Kang AA DJ, apa sebenarnya motivasi hari ini media-media itu kok menempatkan prestasi Halim Setiawan itu begitu luar biasa? Kan bukan berarti menafikan atlet yang lain. Tentu ini ada pesan. Nah, kira-kira AA ini nangkap pesannya itu apa ya? Saya ini nggak nangkap pesan apa-apa, yang jelas biasanya yang terbaru itu ini memang di dunia ini yang paling dilihat itu yang terupdate. Nah, di sini kan ini emas itu ada tim softball nih, Tom Putra, Muay Thai, Mitra Edison Warubu ya. Terus senam artistik, Malaysia Ade Putra, terus menembak Wira Kusuma. Iya, Kusuma, terus angkat besi ini hari ini terakhir tetap aja di sini. Jadi karena yang terakhir ya. Jadi menangkap pesannya begini. Jadi ini menjadi suatu trending di hari ini aja. Tapi juga akan memberikan motivasi ke yang lainnya. Gitu kan ya? Iya, betul. Ya kalau memang depannya kita berharap pada pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menguatkan atlet-atlet itu terus mengasahnya mereka dengan supaya mereka nanti setelah ajang PON ini mungkin ada Asian Games ya kalau nggak salah, atau SEA Games. Nah, ini biasanya kan pemerintah ini kan ada tahapan, ketika PON mereka berhasil maka nanti itu akan dilihat sama seleksi pusat dari Menpora itu untuk mengadakan asosiasi dari misalnya angkat besi ya, mereka akan kumpulkan untuk nanti dilatih lagi untuk ke ajang internasional. Nah, ini yang kita harus tetap pertahankan supaya mereka lebih punya bisa bagus di kemudian hari dan terus menjaga gelarnya dipertahankan. Mungkin seleksi juga ya kan gini. Seleksi nggak sembarangan seleksi, lihat dulu di total angkatan juga mungkin. Kalau sekarang juara ini emas ya, tapi total angkatannya kebetulan satu grup dia itu rendah semua, jauh dari rekor nasional kan. Itu mungkin nggak bisa diikutkan di seleksi yang lebih besar lagi, mungkin kayak gitu. Iya. Kalau menurut saya gini, kalau kita lihat kan hari ini kekuatan kelas angkat besi, angkat berat ini kan bukan hanya Lampung ternyata. Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, masuk ke Papua sendiri. Tentu ini kan tantangan tersendiri juga bagi Lampung. Mereka masuk ke ranah kita. Kita dulu gudangnya apa istilahnya ya, sumber utamanya medali itu dari angkat besi, angkat berat. Tapi nggak bisa bertumbuh ini terus. Kita bersyukur hari ini Halim Setiawan masih tetap mampu mempertahankan reputasi Lampung. Tapi nampaknya ini persaingan kan, nanti maupun ADJ, persaingan dari daerah lain juga luar biasa. Kalau kita lengah dikit, saya pikir kita akan. Tapi kan bukan berarti kita ini nggak bangga dengan Lampung, tetap kita bangga karena di luar jauh, Jakarta, Jawa Timur. Kalau Papua oke lah, namanya tuan rumah, pasti dia mempersiapkannya juga pasti di belakang. Tapi hari ini kita masih, kalau per hari ini kita masih di bawah Riau dan Sumatera Utara loh kan? Oh iya, dari rankingnya itu kita masih di bawah Riau dan Sumatera Utara. Jadi memang prestasi Halim hari ini betul-betul menjadi strategis untuk menjadi motivasi supaya atlet-atlet Lampung yang
hari ini, esok, sampai dengan hari sebelum ini berakhir, perjuangan itu masih harus tetap maksimal dilakukan. Sampai titik medali emas. Oh iya, sampai titik medali emas penghabisan. Kita sekarang udah ngeri kita Iya. kan. Jadi semakin menarik aja pembicaraan ini sama Kang Ate, sama Mr. Gino. Tapi sepertinya kita harus minum kopi sejenak dulu, minum teh dulu sejenak ya. Iya. Karena kita di Rumah Inspirasi. Ini tidak kita. Minum. Masih tetap di Rumah Inspirasi. Inspirasi kita. Minum teh dulu kita. Waduh. Jadi minum teh latihan dulu kita kan gini nih. Saya udah mau habis karena teh. Biar keren minum teh. Jadi minum teh caranya ternyata kalau Indonesia banget ya. Iya. Di Indonesia tetap pakai piring kayak gini. Iya. Oh. Piring gini. Wah. Baru minum. Oh, iya. Loh. Balik Pak. Terus ini ya. Ini juga ini. Apa istilahnya? Wah, iya betul. Stand up comedy. Tapi menarik juga tadi kan ada gaya minum begitu itu ya. Iya. Kalau dulu itu kita minum kopi ya dulu. Balik tuh. Iya. Oh, Balik minum gitu. Ini jadi balik. Nanti bocorannya itu yang diminum kan dikit-dikit. Asal jangan tumpah semuanya. Kalau tadi jangan diambil hati cara minum teh itu seperti apa, itu hanya joke aja. Yang penting kalau minum teh, minum kopi itu yang penting nikmatnya. Iya, nikmat happy-nya itu kan. Gitu kayak gini. Kembali lagi ke masalah Halim ya. Halim ini ternyata dia seorang atlet yang luar biasa juga ya menurut saya itu. Dia di kelas 61 kg itu dengan total angkatan 284 84 dia memecahkan rekor atas nama dia sendiri. Ini menarik. Artinya belum ada pesaingnya nih di Iya. kelas ini dari 122 menjadi 126, naik 4 kilo. Artinya Progresnya cukup bagus. cukup Iya. bagus. Kan. Ini kalau menurut Pak Mr. Gino ini, dia ini atlet yang berlatihnya mungkin lebih ini ya, Ya. lebih keras nih. Atlet seperti ini harus diapain kira-kira? Ya, saya kira ini menarik, kasus Halim Setiawan ini menunjukkan bahwa pemain ini kan, atlet ini punya progres gitu kan. Karena yang menarik kan yang dipecahkan itu rekor pribadinya. Ketika pemain ini sudah ada pada tataran juara, pesaingnya ternyata tidak bisa nyodok. Biasanya ini kan berada pada zona nyaman ya. Iya. Ternyata dia punya progres naik sampai 4 kilo. Tentu ini kan punya prospek yang sangat cerah menurut saya untuk level ke pertandingan pada event kompetisi yang lebih baik, tinggi lagi pasti punya kesempatan itu. Rekor nasional, kemudian angkatan snack itu kan yang langsung itu kan. Kalau yang Snatch. yang clean kan di dada dulu, baru jauh. Nah ini saya pikir Clean and jerk apa bisa ini? Iya. Konsep penting juga ya. clean and jerk. Ya, kalau menurut saya ini perlu ada pembinaan yang lebih mantap lagi, sehingga kita harapkan Halim betul-betul menjadi atlet Lampung yang meneruskan generasi emas yang memang selama ini sudah pernah dicapai oleh senior-seniornya. Saya pikir di situ poinnya. Mungkin nanti punya dari generasi ini mungkin. Iya. Generasi seperti apa nih harus di ini? Nah, Apa pembinaan lagi gimana? bicara soal generasi ini, kita perlu ingat bahwasanya semua ini adalah dari sebuah sport science. Kita balik lagi bahwasanya olahraga itu ada tahapannya. Nah, ini saya beda segmen dulu sama Pak Gino nih. Kita menariknya ini masalah sport science, dimana kita lihat seorang Lionel Messi atau dari Cristiano Ronaldo dari usia 17 tahun atau di bawah under 16 tahun, dia bisa berprestasi sampai umur maksimal dari olahraga tersebut. Misalnya kalau di bola itu kan 30 tahun ke atas itu udah mulai 32 itu udah. Itu gimana seorang Ronaldo itu melatih diri dari fisiknya mungkin kurus krempeng, tapi dia melatih bagaimana seorang pelatihnya, coachnya itu dia bisa men-treat seorang Ronaldo menjadi seorang mega bintang. Mega bintang dalam arti olahraga yang mungkin famous lah kita tahu lah di bola, sepak bola ini. Nah, ini juga bisa diterapkan di
Di angkat besi, karena memang kita sebenarnya bisa juga melihat bahwasanya Indonesia ini dengan keterbatasan anggaran, dengan dengan mungkin pengalaman yang terus juga, tapi berdua dugaan bisa menghasilkan lifter-lifter yang mendunia. Kita tahu bagaimana seorang Eko Wiryanto atau yang lainnya menjadi juara ya Pak. Tresno, saya pikir ini apa tadi yang disinggung Pak Natip tentang sport science itu menjadi kelihatannya ke depan memang ini menjadi hal yang yang terakhirnya juga sama pribadi dia sendiri aja secara personal kan. Cristiano Ronaldo yang kita tahu dengan Messi itu kalau dia berlatih memang berlebih dari pemain-pemain yang lainnya. Selain itu kan dia datangnya juga selalu. Iya, kalau kita lihat, kalau kita pernah baca itu Ronaldo itu punya ruang khusus yang disiapkan sama dia puluhan miliar untuk mengembalikan recovery dia, kapasitas oksigen dia, kemudian ahli gizinya. Nah mungkin di tradisi atlet kita belum sampai ke sana. Atlet-atlet luar negeri itu yang memang sudah berprestasi tinggi, dia punya penjaga fisik. Memang makanya itu badan segala macam, penguatan otot, terus lagi amino segala macam itu lebih dari 5 jutaan lah untuk bisnis. Tapi kan memang anggarannya sangat besar, tapi hasilnya ya mumpuni dengan mungkin pelatih ini mungkin dari segi pelatih udah kelasnya internasional. Tapi jadi ingin saya dulu kan biar pelatihnya banyak itu telur harus banyak ya. Iya. Telur cuma 2 ya, campur terigu aja. Brother ya. Campur terigu juga agak banyak kan, makan telur nyoba aku banyak saya campur terigu mungkin itu, tapi kembali lagi masalah budget ini ya tetap aja walaupun gimana juga harus diperjuangkan kayak gitu ya, budgeting untuk khusus orang-orang yang berprestasi ini harus disiapkan. Iya. Mengenai bonus nih, kira-kira bonus juga mendongkrak nih. Saya pikir sudah menjadi keniscayaan ya sekarang itu, karena memang olahraga itu sudah menjadi harapan hidup orang banyak, termasuk atlet dan keluarganya. Kita tidak bisa menafikan bahwa bonus yang ditawarkan oleh pemerintah itu menjadi harapan semua atlet. Tetapi yang lebih penting sebenarnya juga pendampingan bagi atlet untuk bisa punya jiwa usaha dan kewirausahaan, sehingga hadiah-hadiah nanti yang didapatkan oleh para juara ini juga bisa dimanage dengan baik, sehingga kita tidak mau lagi mendengar informasi, cerita, berita ketika dia sudah pasca jadi atlet hidupnya menjadi tidak sejahtera, tidak terurus. Saya pikir ini penting, bonus penting, tetapi memanage bonus bagi para juara dan bagi yang tidak juara, pemerintah tetap harus memberikan perhatian, karena memang juara itu hanya satu kan, paling hanya 3, emas, perak, dan perunggu. Padahal yang mau jadi atlet kan juga banyak. Nah tentu ini juga harus punya cara pemerintah bagaimana menghidupi atlet-atlet ini untuk bisa hidup secara lebih sejahtera. Tapi kalau menurut saya agak beda juga ya. Kalau selalu dikasih sama pemerintah juga kan mungkin terbatas ya. Jadi atlet-atlet sekarang ini kan mumpung lagi ngetop yang kayak seperti hal ini. Mungkin kalau dia membuka wirausaha, ini akan menjadi magnet juga untuk masyarakat untuk datang apa mau buka warung kopi kayak apa kayak dia bisa mencukupi nutrisinya dia sendiri dengan usaha sendiri. Kira-kira keren nggak kalau begitu? Ini kan kalau menurut saya keren banget. Memang harus supaya dia sekalian melatih kemampuan, juga dia punya usaha yang memang sesuai dengan kemampuan dia, bidang yang disukai dia, bukan karena dia atlet angkat berat mungkin dia mungkin gym atau apa. Memang kembali lagi pemerintah ini tidak akan diundang melalui ADJ. Jangan nyalahin pemerintah kalau saya jadi gitu kan, angkat besi buka gym nih. Seperti dulu itu ada pembalap kita itu kan dari Garut itu siapa namanya? Puspita. Yang dia buka helm, jaket segala macam, dia bisa akhirnya penghasilan dia lebih dari atletnya sendiri. Iya. Oke lah, kita pemerintah itu kita minta perhatian ya. Mungkin yang tapi di saat enggak pun iya, fasilitasi pemerintah itu sekarang udah dikasih dalam bentuk pelatihan. udah dikasih anugerah ngetop begini. Iya.
harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan, Ya, iya. saya setuju sih. Iya, apa dia kaos gambar dia. Iya. Oh, kayak model gini Cristiano Ronaldo waktu dia masuk ke MU, wih kaosnya bermiliar kaos dengan harganya yang biasa 700.000 mencapai 2 juta sampai 3 juta bahkan yang ini apanya di Inggris itu Ratu Elizabeth ya? Sekarang dia Ratu Elizabeth itu dia mau pakai Cristiano Ronaldo dengan nomor 7 dan tanda tangan pertama dari Cristiano Ronaldo. Iya. Artinya Potensi dirinya itu dikembangkan. Ini juga Ya. juga sih katanya dengerin juga. Setuju. Yang dari kemarin itu dari softball juga bisa. Ya. Yang dari softball juga bisa grupnya apa dijadikan apa gitu kan? Branding lah, dia jadi branding. Jadi pembicaraan semakin hangat. Saya sudah mulai Berkeringat. jadi harus hangat gitu kan. Terus bagi teman-teman ini kayaknya kita ngobrol ini tanpa iklan ini kayaknya. Jadi bagi teman-teman yang ada di Lampung mungkin kalau ingin berpartisipasi produk apa di sini nanti biar dipajang di sini biar Ya, lebih bisa menghubungi nomor di bawah sini, di sini sih nomornya nih. Ya. Nah, di sini ya. Udah kelihatan belum ya? Nah, nomor di sini biar tambah gaya ngobrolan. channelnya tambah hidup, Ya, tambah makin seru. terus Ngobrol makin seru. mudah-mudahan yang memberikan partisipasi ke kita juga tambah usahanya masuk. tambah keren. Ya. Jadi kita di segmen terakhir nanti kan segmen sebelum terakhir. Di segmen terakhir kita akan mengulas wirausahanya para atlet-atlet. Iya. Karena kita di rumah inspirasi kita. Masih di rumah inspirasi kita. Kang Ate, tadi sudah obrolan yang lalu. Sebenarnya DJ ada bersama kita, tetapi dia ada urusan keluar. Menarik tadi segmen terakhir tadi tentang bagaimana sebenarnya kita tidak mau lagi mendengar nasib para atlet itu setelah berhenti berprestasi, kemudian nasibnya tidak karu-karuan gitu ya. Tidak semuanya punya nasib yang sama lah, beruntung gitu ya. Nah, bagaimana ke depan atlet-atlet yang berprestasi ini selain mendapatkan bonus, kadang-kadang uang yang besar ini kan juga kalau tidak dimanage dengan baik kan juga akan habis saja gitu. Nah, menurut Kang Ate, apa yang harus dilakukan ke depan supaya atlet-atlet kita punya jaminan hari tua yang lebih menjanjikan gitu? Ya, jadi gini Pak Gino, menurut saya memang ketika seorang atlet ini mendapatkan bonus-bonus yang ketika seperti Mas Halim ini mendapatkan emas, tentu saja pemerintah Provinsi Lampung ini akan memberikan bonus besar. Nah, bonus itu tidak hanya bukan sekedar uang aja, mungkin bisa juga ya Pak kita bikin gym, karena memang kan itu kan berhubungan dengan ini ya angkat-angkatan, angkat berat, angkat silat, terus juga itu juga selain itu juga akan bisa meregenerasi dengan orang tertarik kayak tadi lihat seorang Mas Halim ini, wah dia seorang atlet berprestasi, pasti orang akan tertarik, menginspirasi anak-anak muda gitu untuk ikut seperti dia gitu kan ya. Pak. Nah, nanti kan dari gymnya itu bisa juga menghasilkan bibit-bibit baru angkat besi atau lifter berikutnya yang punya prestasi yang sama dengan Mas Halim. Bahkan kalau mungkin nanti bisa di satu kelas aja, mungkin sekarang di satu kelas, tapi bisa masuk kelas-kelas berikutnya yang semuanya dapat bisa meraih emas juga untuk Lampung, karena memang ini adalah lumbung emasnya Lampung, selain mungkin dulu pernah tinju ya Pak ya, kita tahu Mas Senam gitu kan. Oke, jadi Kis terkait tentang apa istilahnya, saya tangkap Kang Ate kan bicara tentang atlet-atlet ini kan berwirausaha sesuai dengan hobi dan kemampuannya. Tapi kan mengelola bidang usaha kan tidak mudah juga. Selama ini kan dia konsentrasi untuk meraih prestasi, tiba-tiba dia harus pasca atlet, kemudian dia mengelola usaha. Ini kan juga repot. Mungkin enggak, dimungkinkan enggak paket bonusnya itu dalam bentuk diklat kewirausahaan
atau mungkin dia meningkatkan dapat beasiswa belajar. Saya pikir ini juga tidak kalah bermaknanya. Gitu. Iya betul Pak, Pak Gino itu sangat bagus juga kalau misalnya ada beasiswa, terus juga pelatihan misalnya pembinaan kewirausahaan gitu ya. KM gitu kan, itu dibina oleh Pemprov yang mungkin sudah pengalaman karena mungkin basicnya ada seorang olahragawan. Kita bisa meng-hire beliau menjadi brandnya, nah itu untuk berwirausaha. Kayak dengan gym atau mungkin dengan kaos-kaosnya kayak mungkin kayak ibaratnya bintang-bintang atlet itu kan dunia gitu ya. Wah ini fotonya Mas Halim, nah itu bisa juga atau artinya ke depan kita merekomendasikan KONI sebagai yang apa istilahnya ada di mengurusi Komite Olahraga Nasional ini bekerja sama dengan caburnya, induk organisasinya disupport oleh pemerintah daerah untuk secara tripartit mengadakan pelatihan-pelatihan bagi atlet, karena kan atlet ini kan tidak semuanya juara juga, tapi kan ada yang sudah memang hari-hari berlatih itu nggak juara, ikut PON nggak juara, tapi faktanya kan dia habis waktu kan juga untuk meraih prestasi, tetapi kan tidak semuanya juga beruntung. Saya pikir begitu ya. Ke depan kita rekomendasikan mungkin KONI bekerja sama dengan cabang olahraga yang ada difasilitasi oleh pemerintah daerah, bagian daripada bonus yang diberikan untuk para atlet sehingga ada jaminan hari tua yang lebih baik ya. Iya betul Pak, memang pembinaan itu ya kayak tadi Bapak bilang bonus itu tidak hanya sekedar uang, tapi pembinaan berkelanjutan dan sustainable itu bisa saja seperti pembinaan dalam kata sport science, bagaimana dalam sport science itu, dalam pendidikan masalah sport itu kita punya peningkatan, jadi prestasi itu ditingkatkan dari apa? Kita analisa kemampuan dia hari ini sekian, gimana? Betul. Itu bisa sekolahnya mungkin kalau di Lampung tidak ada, mungkin di UNJ kan, kalau di sini di Jakarta di dekat-dekat Sumatera ini kan hanya ada di UNJ di Jakarta yang terdekat ya. Mungkin pembinaan juga bisa di sana dan meningkatkan nanti prestasinya lebih kedepannya bisa meningkat ke internasional ya, SEA Games atau Asian Games gitu. Ya, saya pikir memang itu yang terpenting, artinya kita sudah punya satu masukan konkret bagaimana supaya atlet-atlet kita ke depan bisa jauh lebih sejahtera. Saya pikir demikian para sahabat Rumah Inspirasi. Hari ini kita sudah berdialog dengan sangat produktif terkait tentang mengapresiasi prestasi yang diperoleh oleh Halim Setiawan, seorang atlet angkat besi angkat berat dari Lampung. Moga-moga prestasi ini mampu memotivasi atlet-atlet Lampung yang sedang berjuang hari ini dan sampai titik medali terakhir yang diperebutkan sehingga target Pak Gubernur 10 besar itu bisa tercapai. Jangan tinggalkan channel ini, tetap tonton sampai habis, tetap di Rumah Inspirasi, inspirasi kita. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.